Sebuah kota di dalam kota, keunikan Kota Vatikan. Kota Vatikan berdiri sebagai mercusuar keunikan di panggung dunia, sebuah tempat yang memadukan sejarah, seni, dan spiritualitas dalam satu ruang yang sangat kecil. Negara kecil ini, yang terletak di jantung kota Roma, memegang gelar negara terkecil yang diakui secara global, baik dari segi luas maupun populasi. Dengan luas hanya sekitar 44 hektar dan populasi kurang dari 1.000 orang, Vatikan adalah sebuah anomali di dunia modern. Ukurannya yang mungil menutupi arti pentingnya yang kolosal. Meskipun kecil, pengaruhnya meluas ke seluruh penjuru dunia. Ini adalah pusat iman Katolik, museum seni dan sejarah yang hidup, dan simbol harapan bagi lebih dari 1 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Setiap tahun, jutaan peziarah dan wisatawan datang untuk merasakan keajaiban dan kedamaian yang ditawarkan oleh tempat ini. Dari awal yang sederhana hingga statusnya saat ini sebagai pusat keagamaan global, Vatikan telah menyaksikan pasang surut sejarah. Setiap era meninggalkan jejaknya, membentuk karakter unik dari kota ini. Kaisar, paus, seniman, dan peziarah, semuanya telah berjalan di jalanan berbatu coklatnya, meninggalkan jejak mereka. Setiap langkah di jalanan ini adalah perjalanan melalui waktu. Daya pikat Kota Vatikan tidak hanya terletak pada basilika megah atau koleksi seni yang tak ternilai harganya, tetapi pada rasa spiritualitas yang meresap di setiap sudutnya. Setiap karya seni, setiap patung, dan setiap bangunan menceritakan kisah iman dan dedikasi. Ini adalah kisah Kota Vatikan, di mana spiritual dan temporal berpotongan, menarik perhatian dunia. Sebuah tempat di mana masa lalu dan masa kini hidup berdampingan, menciptakan harmoni yang unik dan abadi. Tahta kekuasaan Paus, lokasi dan makna spiritual. Dikelilingi oleh tembok kuno, Kota Vatikan terletak di tepi barat Sungai Tiber. Negara kota kecil ini secara geografis, yang hanya mencakup 44 hektar, dikerdilkan oleh kota tuan rumahnya Roma. Namun, pengaruhnya melampaui batas fisiknya, menjangkau setiap sudut dunia di mana iman Katolik berakar. Lokasi Vatikan di dalam Roma sangat simbolis, diyakini sebagai tempat pemakaman Santo Petrus, Paus pertama. Hubungan historis ini menjadikannya tempat ziarah suci bagi jutaan umat Katolik. Jantung Vatikan berdetak di dalam lapangan Santo Petrus, hamparan yang menakjubkan yang dirancang oleh Gian Lorenzo Bernini. Di ujung timur alun-alun berdiri Basilika Santo Petrus, mahakarya arsitektur Renaissance. Di dalam aula sucinya terdapat makam para paus dan orang suci, yang masing-masing menjadi saksi bisu dari warisan gereja Katolik yang abadi. Dari kota kecil ini, paus memandu gereja Katolik, suaranya menjangkau umat beriman di seluruh benua. Dari asal-usul kuno hingga kemerdekaan modern, perjalanan sejarah yang penuh liku dan kejayaan. Sejarah Kota Vatikan adalah kisah menawan yang membentang kembali ke Kekaisaran Romawi, sebuah era yang penuh dengan kekuatan dan kemegahan. Ini adalah kisah yang terkait dengan kebangkitan agama Kristen, kemunduran kerajaan, dan akhirnya munculnya Kota Vatikan yang merdeka pada abad ke-20. Perjalanan ini mencerminkan perubahan besar dalam sejarah dunia. Selama Kekaisaran Romawi, daerah yang sekarang meliputi Vatikan adalah situs taman dan sirkus yang dibangun oleh Kaisar Caligula. Tempat ini menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa penting. Disinilah juga, menurut tradisi, Santo Petrus mati syahid dan dimakamkan. Makam ini menjadi pusat ziarah bagi umat Kristen dari seluruh dunia. Dengan disahkannya agama Kristen pada abad ke-4 Masehi di bawah Kaisar Konstantin, sebuah basilika dibangun di atas makam Santo Petrus. Ini menandai awal dari pengaruh besar agama Kristen di wilayah ini. Ketika Kekaisaran Romawi di barat runtuh, kekuatan para paus tumbuh. Mereka mulai memainkan peran penting dalam politik dan agama. Negara kepausan muncul pada abad ke-8, meliputi sebagian besar Italia Tengah. Ini adalah masa di mana gereja memiliki kekuasaan temporal yang signifikan. Penyatuan Italia pada tahun 1970 menyebabkan hilangnya negara kepausan, menciptakan ketegangan antara gereja dan negara Italia. Konflik ini berlangsung selama beberapa dekade. Kebuntuan itu diselesaikan pada tahun 1929 dengan penandatanganan Perjanjian Lateran yang mengakui Kota Vatikan sebagai negara merdeka. Ini adalah momen penting yang mengakhiri konflik panjang antara gereja dan negara. Permadani iman dan tradisi, budaya dan perayaan keagamaan. Di dalam tanah suci Kota Vatikan, iman dan tradisi terjalin untuk menciptakan peredani budaya dan perayaan keagamaan yang semarak.
Setiap sudut kota ini memancarkan aura spiritual yang mendalam, mencerminkan sejarah panjang dan kaya dari Gereja Katolik. Kalender liturgi Gereja Katolik menentukan ritme kehidupan di Vatikan, dengan setiap musim ditandai dengan upacara hikmat dan perayaan yang menggembirakan. Dari Advent hingga Paskah, setiap momen memiliki makna dan ritual tersendiri. Pusat dari budaya Vatikan adalah misa kepausan dan upacara liturgi yang diadakan di dalam Basilika Santo Petrus. Tempat ini menjadi saksi dari banyak momen penting dalam sejarah gereja. Pekan Suci menjelang Paskah adalah periode perayaan keagamaan yang intens di Vatikan. Prosesi dan upacara yang diadakan selama pekan ini menarik ribuan peziarah dari seluruh dunia. Minggu Paskah dirayakan dengan misa kepausan yang menggembirakan di lapangan Santo Petrus. Ini adalah salah satu momen paling dinantikan dalam kalender liturgi. Natal, perayaan Yesus Kristus, adalah periode penting lainnya. Kota Vatikan berubah menjadi pemandangan yang mempesona dengan dekorasi yang indah dan pemandangan kelahiran yang rumit. Vatikan dihiasi dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip dan pemandangan kelahiran Yesus yang rumit, sementara Paus menyampaikan pesan Natal tradisionalnya dari balkon Basilika Santo Petrus. Di luar perayaan keagamaan utama ini, Vatikan hidup dengan dengungan aktivitas spiritual yang konstan. Setiap hari, para peziarah dan umat beriman berkumpul untuk berdoa dan merayakan iman mereka. Misa harian, kebaktian doa, dan nyanyian Gregorian oleh paduan suara Kapel Sistina menciptakan suasana spiritualitas yang mendalam. Suara-suara ini menggema di dalam dinding kapel, menambah keagungan dan kekhidmatan setiap upacara. Jantung dari keyakinan global, populasi dan peran di Vatikan. Kota Vatikan, meskipun ukurannya kecil, adalah mikrokosmos dari beragam peran dan tanggung jawab. Penduduknya, yang berjumlah lebih dari 800 penduduk tetap, adalah perpaduan unik dari para rohaniwan, pejabat agama, garda Swiss, dan staf pendukung. Mayoritas penduduk Vatikan adalah rohaniwan, termasuk kardinal, uskup, pastor, dan biarawati, yang melayani dalam berbagai kapasitas di dalam Kuria Romawi. Garda Swiss, dengan seragam warna-warni mereka yang khas, ditugaskan untuk menjaga keamanan Paus dan kota Vatikan. Di luar para rohaniwan dan garda Swiss, Vatikan mengandalkan tenaga kerja yang berdedikasi, yang terdiri dari personel administrasi, staf museum, tukang kebun, dan pekerja pemeliharaan. Individu-individu ini memainkan peran penting dalam memelihara operasi Vatikan dan melestarikan warisan budayanya. Populasi Vatikan, meskipun kecil jumlahnya, mewakili komunitas global yang dipersatukan oleh iman dan komitmen bersama terhadap misi Gereja Katolik.